ya adegannya tuh pas lagi casting tuh suruh yang seksi-seksi, mulai buka gini. Ada apa ini? Aku bilang gitu kan. Awal mulanya itu dulu aku tuh sebenarnya dari lomba aneka gaya Nika Ardila gitu. Jadi waktu bulan Juli tahun 95 ada lomba aneka gaya Nika Ardila gitu. Kebetulan karena gue ngefans banget sama Nika Ardila dan dulu waktu umur 10 tahun waktu masih nyanyi di kampung gitu ya, yang aku sering nyanyiin tuh lagu-lagu Nika Ardila gitu. Jadi mau nggak mau kadang kan sering nonton kan. Jadi gaya ini sih lip sync sebenarnya, lip sync gayanya Nika Ardila gitu, baju yang dia pakai gitu-gitu. Akhirnya waktu itu aku sudah juara 2, terus ada agensi yang ngeliat, terus mau ikutan main sinetron nggak gitu. Nah sebelumnya sih memang aku tidak pernah punya cita-cita untuk jadi artis gitu kan, terus aku lebih ke arah penasaran sih gitu, gimana sih proses syuting itu gitu kan. Gimana sih proses pembuatan sinetron gitu. Terus akhirnya oh iya boleh gitu kan. Ya udah gabunglah di agensi itu. Nggak lama 3 hari kemudian di calling buat syuting Jalan Makin Membara. Waktu itu pemainnya Dede Yusuf, Mila Karmelia, terus Henry Hendarto. Dan itu sinetron lagi booming banget sih emang. Terus di calling jam 7 malam. Waktu itu kebetulan syutingnya nggak jauh dari rumahku ya, di Bekasi. Terus syuting di daerah, di mana di basement salah satu mall gitu. Ternyata mereka itu juga lagi baru pindah lokasi, jadi kita nungguin, aku dianterin omku waktu itu naik motor. Terus honor aku waktu itu 20.000. Nah karena kelamaan nunggu, kelaparan kan, terus kata pimpinan agensinya, lapar ya gitu kan, iya, mau beli makan nggak gitu. Akhirnya dibeliin makan lah gitu. Udah dibeliin makan gitu, ternyata dari honor 20.000 itu dipotong 10.000 buat beli makan itu. Ya udah akhirnya pas mereka datang udah menjelang tengah malam sih waktu itu, ya udah kumpulin nih ininya tas-tasnya di salah satu mobil kru apa di mana aku juga nggak ngerti lah, lupa ya, gue nggak tahu ditaruh di mana itu tasnya gitu. Itu tahun 95. Aku 15 tahun, waktu itu aku masih SMA kelas 1. Udah selesai jam 5 pagi. Nah kebetulan kan papaku dulu kerja di luar kota, jadi setiap bulannya itu aku dijatahin lah buat bulanannya gitu, buat sekolah, buat jajan gitu. Terus begitu pulang pagi-pagi bangun lagi tuh mau sekolah kan, aku masuk pagi. Kelas 1 tuh masih masuk siang. Bangun pas mau sekolah, duit aku hilang. Yang di dompet 150.000, sementara itu masih pertengahan bulan kan gitu. Jadi gitu aja kayak nggak balik modal. Tapi kok kayaknya seru ya gitu. Padahal tuh waktu itu adegannya aku cuman, jadi Henry Hendarto tuh berantem sama Dede Yusuf di basement. Wah kita cuma yang kelihatan kakinya doang, yang mau tepuk tangan doang kayak gitu-gitu. Sempet juga main film esek-esek waktu itu tahun 96. Terus aku masih SMA, saya berani banget sih waktu itu sih sebenarnya. Enggak sih, aku udah dapat peran waktu itu, saya Sally Marcelina, so ada adegan ininya, tapi aku nggak mau nggak mau yang terlalu istilahnya, nggak mau yang terlalu vulgar banget gitu kan. Udah, jadi tapi balik lagi ke figuran lagi kalau di sinetron gitu kan. Akhirnya selama 2 tahun aku jadi figuran, aku berpikir, ini kayaknya kalau aku terus gabung di agensi ini, aku nggak akan maju-maju. Walaupun figurannya nggak waktu itu selama 2 tahun itu nggak selalu yang cuman itu aja. Mungkin kadang-kadang dapat kalau agak sedikit kelihatan honor 50.000. Terus kalau udah dapat dialog sedikit gitu kan ya, kayak jadi resepsionis umpamanya. Selamat pagi pokoknya ada dialog sedikit aja gitu ya, honornya 100.000 gitu. Terus aku berpikir kalau aku terus-terusan di agensi ini kayaknya aku nggak maju-maju nih. Akhirnya aku keluar dan kebetulan mungkin ada beberapa kenal orang-orang film lah ya, yang kalau lagi syuting ada telepon unitnya gitu.
Terus aku telepon, ada casting nggak? Ya udah aku casting, naik Metro Mini, naik bajai, apapun itu gitu kan. Tapi sebenarnya mama tuh sebenarnya, aduh ngapain sih kamu capek-capek syuting pergi pagi pulang malam gini, nggak ada hasilnya, nggak kelihatan juga. Terus aku tetap bandel kan. Dulu aku tuh paskibra, jadi biasanya kalau paskibra itu latihannya pagi, terus sampai siang, terus siang masuk sekolah, pulangnya sore gitu. Cuma kalau dulu kan memang syuting kan nggak pernah sampai pagi ya, jarang banget gitu lah bisa dibilang gitu ya. Jadi aku kadang-kadang bilang, mau kemana, mau latihan paskibra, keluar dari rumah padahal masih pakai baju paskibra gitu, begitu cari taksi, terus taksi ganti baju gitu, syuting, pulang sore, malam gitu. Jadi terus uang honor yang 20.000 itu 20 atau 25, kalaupun memang aku dapat dialog gitu, dapat 100.000, gue pulangnya buat naik taksi kayak gitu-gitu. Nah pas tahun 97 aku tuh dapat kesempatan main di Tirai Kasih Yang Terkoyak barengan sama Inika Koesherawati. Jadi aku tuh cuman bawa, Inika tuh punya sahabat, jadi yang ngintil-ngintilin dia aja kayak gitu-gitu. Itu pertama kali aku sign kontrak. Waktu itu 13 episode, satu episodenya honor aku 150.000. Aduh udah gede banget tuh ya perasaan gitu. Udah pas gitu, udah selesai. Terus tetap udah mulai dapat peran, udah naik 250, 3,5 gitu-gitu. Nah tahun 99 akhir itu aku dapat sinetron Menjemput Impian. Nah disitulah maksudnya aku banyak belajar banget. Kebetulan sutradaranya waktu itu Edi Riwanto dan aku dapat peran bagus di situ. Jadi memang salah satu main talentnya ya gitu, dapat peran bagus gitu. Dan aku karena Master Edi Riwanto kan pemain, jadi bener-bener aku banyak tanya, maksudnya gimana sih kalau ini nih dialog begini, adegan begini bagaimana. Aku di drill banget sampai banyak banget adegan-adegan susah yang menurut aku bisa ngelewatin. Nah sampai situ sinetronnya booming. Dan karakter aku menonjol di situ. Wah itu udah mulai banyak banget, maksudnya PH yang nelfonin aku. Terus walaupun sebenarnya aku bisa ambil gitu ya, cuman pada saat itu aku nggak mau ambil dulu karena aku takut, gila gue baru belajar acting nih sukses, terus kalau aku dua karakter gitu kadang-kadang nanti bingung nih, nanti di sini aku syutingnya karakternya begini, tiba-tiba di tempat lain karakter takutnya malah jadi jelek. Jadi akhirnya aku tunggu sampai itu selesai, akhirnya ya udah abis dari selesai itu udah jalan karir aku bagus banget semua, mulai sampai di eksklusifin sama salah satu production house lah. Dari pas mulai eksklusif lah itulah ya maksudnya honor aku udah juta-jutaan gitu loh sampai ya sampai saat ini gitu. Jadi akhirnya perjalanannya sih sebenarnya nggak gampang gitu. Dan aku pertama kali punya manajer itu kalau nggak salah sekitar tahun berapa ya, setelah Menjemput Impian sekitar tahun 2002-an atau 2001 atau 2002-an deh aku baru punya manajer. Sebelumnya aku sendiri gitu, bener-bener yang naik Metro Mini, casting, terus pulang dari syuting malam-malam, ada duit nih, oh ya lumayan dapat honornya 50.000 cuma buat ongkos taksi doang ya kayak gitu. Semuanya bener-bener sendiri gitu. Ada banget, jadi kayak dulu kan zamannya semua orang pada jadi model video klip laserdisc tuh, karaoke kan, wah semua artis banyak banget nih, masih zamannya laserdisc. Sempet ayo casting gitu kan, casting lewat laserdisc gini, oh ya udah oke, langsung syuting ya gini gitu ya. Tapi kok nggak jelas ya, maksudnya honornya berapa, syutingnya tuh di pulau gini. Tapi aku kok ngelihatnya kayak, wah ini kayaknya udah mulai nggak beres ya ini gitu kan ya. Yang syuting adegannya tuh terus lagi casting tuh yang seksi-seksi, mulai buka gini. Ada apa ini, aku bilang gitu kan, walaupun otak sadar aku masih berjalan, masih itu sekitar tahun berapa ya itu ya, waktu masih jadi figuran itulah maksudnya, karena 95 96 lah ya gitu ya. Jadi, apa nih, itu lah zamannya laserdisc kan, semua karaoke semuanya pakai ini kan gitu. Itu asli aku kabur keluar dari ruangan casting itu, aku pulang gitu. Terus sampai ada juga yang waktu aku main film Esek-Esek itu kan ya,
Kalau aku sekolah tuh sampai diliatin ih gitu kan ya, maksudnya orang ngeliatin aku tuh, teman-teman aku ngeliat aduh nih anak kayak gitu karena terpampang gede kan posternya, terus ada tulisan namaku pula gitu. Tapi aku cuek aja waktu itu gitu. Cuman banyak banget sampai lupa gitu ya. Kalau mungkin salah satunya itu sih yang aku masih inget, yang pas casting karaoke itu gitu. Terus nyaris langsung syuting ya ke pulau gitu. Untungnya aja aku sendirian pula, nggak punya asisten, nggak punya manajer, asli bener-beneran sendiri gitu. Tapi wah aku tahu nih nggak bener nih gitu, langsung aku pergi. Aku juga nggak tahu ya itu bisa nyampe ke daerah castingan itu di mana, secara aku nggak tahu jalanan ya gitu ya. Berangkat waktu itu juga gitu. Gitu kan, aku juga mikir. Sampai sekarang aku mikir kok gue bisa nyampe ya. Mungkin dulu aku tinggalkan di Bekasi sama mama ya. Kalau nggak salah tuh syutingnya dulu castingnya itu di daerah Pantai Indah Kapuk zaman dulu ya, pas Pluit atau di daerah utara deh. Semua aku mikir sampai sekarang kok gue bisa nyampe ya. Aku mikirnya kayak gitu. Kok gue bisa naik apa dengan uang yang secukupnya gue punya gitu, kayak gitu-gitu. Jadi apa ya? Jadi kayak lucu aja kalau diingat-ingat gitu. Sebenarnya pada saat casting aku baca skripnya menarik banget gitu. Aku memerankan perempuan yang jauh lebih tua dari usia aku. Kayak kalau nggak salah usia aku di situ sekitar 25 atau 26 lah segitu gitu ya. Dan 15 tahun, 15 atau 16 tahun deh aku lupa gitu. Terus aku sih pada awal ngambil itu tidak berpikir, mungkin karena masih kecil juga ya gitu, berpikir wah dapat peran bagus nih, belum ngerti, dapat peran bagus, terus wah lumayan nih banyak. Sementara pada saat itu sebelumnya aku cuma dapat peran-perannya cuman selamat pagi, jadi resepsionis cuma nyapa doang atau yang kayak gitu-gitu. Aku sih waktu itu nggak berpikir panjang gitu, cuman adegan memang ada love scene-nya, cuman aku pengen memang nggak mau yang adegan yang terlalu gimana-gimana banget, karena pemeran utamanya waktu itu Sally Marcelina, mungkin dia yang lebih banyak ngambil part itu gitu. Aku cuma pelengkap aja gitu. Memang sih beban moralnya sih pada saat aku sekolah sih gitu, ngeliat tapi udahlah, aku berpikir biarin aja orang mau ngomong apa, toh aku kerja gitu kan. Terus ada lagi waktu nama Cut Meme gitu, sementara sampai sekarang ya temen gue Cut Keke tuh, dulu akhirnya kita berteman kan, lu gila lu ya pakai nama Cut main film begitu kayak gitu. Jadi itu setelah kita main sinetron bareng sih, itu kesini sudah lama sih pokoknya. Gila lu ya Me, gini. Lu juga pernah kan? Ya tapi kan gitu. Iya, sama-sama kita kayak gitu-gitu. Jadi dulu kan memang film-film begitu kan marak banget tuh di Senen tuh, gede banget kan posternya tuh ya. Aku sih berusaha ngejelasin, orang tua aku nonton pada saat film itu rilis di bioskop, aku nonton sama papa juga, mana masih wajar lah ya, maksudnya ya udahlah gitu ya, maksudnya toh aku cuma main saat itu doang sih, cuma satu judul aja, setelah itu enggak lagi gitu. Setelah oh begini, jadi lebih kepada pengalamannya aja sih gitu. Mungkin ya waktu itu orang waktu mau waktu yang si karaoke itu mungkin karena ngeliat film itu kali ya, mungkin dia pikir kan wah Meme nih bom seks nih gitu, kayak gitu-gitu. Jadinya ya udahlah ya kakek dia aja nih buat karaoke gitu. Mungkin sih, tapi aku juga nggak tahu ya apa yang ada di kepala dia, cuman yang pasti aku melihat udah nggak bener, aku kabur aja kayak gitu. Aku dalam segala hal apapun aku sangat menikmati proses gitu ya. Mungkin memang proses itulah yang harus aku lewatin gitu, dan memang proses pembelajaran itu gitu. Jadi aku lebih dari film itu kan dialognya panjang-panjang tuh, walaupun dubbingnya akhirnya kan itu masih zaman dubbing di PFN waktu itu, dubbingnya ya Allah jadul banget ya. Walaupun itu aku jadi belajar baca dialog panjang-panjang gitu, karena dialog film itu panjang-panjang loh gitu. Jadi aku ambil dari sisi positifnya aja gitu.